Oke, saya share screen dulu. Oke, so hari ini kita akan bahas tentang tadi how long does it take to get in shape ya. Dan ini ada fact check. Jadi seperti yang teman-teman baru ikutan atau teman-teman yang udah lama ikutan, artikel yang kita bahas itu biasanya lebih ke arah yang evidence based, terbukti secara ilmiah, kemudian berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi jarang sekali kita bahas artikel-artikel yang emang nggak ada sumber atau emang nggak ada penelitian ilmiah dasarnya. Jadi sebenarnya bisa aja sih dibahas, hanya saja untuk mengurangi adanya misinformasi ataupun hal-hal yang terkait dengan ketidakbenaran atau ketidakvalidan artikel yang kita bahas, jadi kita nggak akan pilih artikel seperti itu. Jadi kita mulai aja. Artikel ini terbit di tahun 2020, teman-teman. Jadi tahun lalu, ya. How long does it take to get in shape? Jadi di sini dibilang bahwa some ads promise miracle fitness makeover in 6 weeks, but the truth is that it takes a lot longer than that to get ripped. Ini kalau teman-teman perhatikan di luar sana itu banyak sekali janji-janji iklan yang seringkali membuat bahkan kita semua tergoda dengan bunyi iklan tersebut, tagline iklannya ya. Misalnya ambil contoh kalau misalnya untuk turun berat badan gitu kan, turun berat badan dalam waktu berapa hari, terus bisa dapetin berat badan ideal dan segala macamnya. Tapi kenyataannya adalah lagi-lagi teman-teman, kita semua harus punya mindset bahwa yang namanya turun berat badan ataupun membentuk tubuh itu butuh yang namanya proses, dan proses itu butuh waktu. Sesimpel dengan kalau kita naik berat badan butuh waktu, maka turun berat badan pun butuh waktu. Ya, kayak misalnya teman-teman ngomong gitu kan, saya padahal dulu saya berat badannya nggak segini loh, tapi sekarang berat badannya over sampai 10 kilo. Nggak segini itu kapan? Ya 4 tahun yang lalu. Nah, berarti kan dari berat badan yang segini dengan yang berlebihan itu butuh waktu 4 tahun. Artinya nggak mungkin dong bisa turun dalam waktu 5 hari. Jadi the truth is that it takes a lot longer. Jadi butuh proses teman-teman untuk teman-teman bisa dapetin bentuk tubuh ideal ya. Dan di sini bilang bahwa there is no exact window for how long it takes to get in shape. Nggak ada yang bisa mastiin pastinya teman-teman bisa dapetin bentuk tubuh ideal tuh seperti apa tuh kapan. Nggak ada yang bisa ya. The time it takes to get in shape depend on individual goals which could include strength, endurance, weight loss, body fat loss, dan etc. Jadi kalau ditanya, kalau saya misalnya nih mau dapetin bentuk badan ideal, kira-kira berapa lama? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung dari goals kamu. Ya, kamu tuh pengennya seperti apa? Body fat-nya tuh mau ada orang yang body fat-nya 23% udah cukup. Ada orang yang pengen 20%, ada orang yang pengen 15%, ya. Jadi depend on individual goal. Balik lagi ke orangnya masing-masing. Terus balik lagi ke strength and endurance. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita bicara tentang strength dan endurance itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena olahraganya pun beda, teman-teman. Gerakannya beda, jenisnya juga beda. Kalau kita bicara strength, biasanya kita bicara tentang weight training. Jadi kita angkat beban. Kalau kita bicara endurance, maka kita bicara tentang eh, seberapa lama kita, kemampuan fisik kita. Nah, itu beda lagi ya. Misalnya teman-teman yang lari atau teman-teman yang berenang atau teman-teman yang sepeda ya. Teman-teman kita yang sepeda ada yang mampu cuma 10 kilo, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung dengan strength dan endurance-nya. Dan yang ketiga tergantung dengan weight loss, dan yang keempat adalah tergantung dengan body fat loss. Ya, salah satunya kaitannya dengan komposisi tubuh. Jadi kalau teman-teman bilang, saya pengen dapetin bentuk tubuh dalam waktu 4 minggu, bisa nggak? Balik lagi, olahraganya gimana? Terus program dietnya seperti apa? Supaya apa? Supaya komposisi tubuh teman-teman itu
at least minimal massa ototnya naik, airnya naik, tapi fat-nya berkurang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah increasing your physical activity level is likely to make you feel better before you see noticeable result. Hal yang paling penting dan harus teman-teman mulai perhatikan adalah meningkatkan level aktivitas fisik teman-teman. Banyak orang di luar sana yang turun berat badan itu menganggap bahwa olahraga yang dia lakukan terus-menerus tanpa adanya peningkatan itu akan berdampak secara signifikan terhadap hasilnya. Kenyataannya adalah itu keliru, teman-teman. Ketika berat badan teman-teman 60 kg, teman-teman melakukan olahraga 10 menit atau 15 menit, oke, mungkin itu bisa berdampak. Tapi ketika teman-teman sudah mulai menuju ke 50 kilo, ke 47 kilo, itu butuh peningkatan. Makanya disarankan ketika teman-teman berolahraga itu jangan hanya terpaku pada durasi atau dengan jenis yang sama terus, tapi lakukan variasi dan lakukan peningkatan sehingga teman-teman bisa ya minimal mendapatkan hasil yang berbeda dibanding ketika teman-teman baru memulai olahraga ya. Dan yang keempat adalah the type of exercise selected and a person's beginning fitness level are important factors. Dan ini yang paling penting teman-teman. Jenis olahraga yang teman-teman pilih dan level fitness teman-teman di awal pada saat teman-teman memulai itu adalah faktor yang paling penting untuk bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Ya, makanya disarankan untuk bisa dapetin bentuk tubuh yang lean ya, lean teman-teman. Terus punya tone di bagian otot-otot tubuh itu lebih propernya ke angkat beban atau body weight training, push up, squat, pull up, kemudian lunges, lebih ke gerakan-gerakan fungsional. Atau teman-teman boleh ke gym, udah mulai angkat beban, ya, supaya bentuk tubuh teman-teman itu lebih apa ya namanya, lebih kencang, lebih lean, ya. Nah, kemudian marketing campaign might claim otherwise, but the truth is there is no quick way to get fit. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. There is no quick way. Nggak ada cara pintas, nggak ada jalan pintas. There is no shortcut. Nggak ada cara teman-teman untuk bisa dapetin bentuk tubuh yang ideal dengan cara yang nggak ngapa-ngapain misalnya. Itu kan seperti saya mau nggak ngapa-ngapain tapi bisa dapat berat badan ideal, nggak mungkin ya. If a gym trainer or a class promises to make all your dreams come true in 6 weeks, run, don't walk. In the other direction, New York-based certified personal trainer Lisa Snow, president of the Men Customized Fitness and Massage Talk Helpline. Jadi kalau misalnya ada gym, ada trainer, atau ada program yang menjanjikan teman-teman bisa dapetin bentuk tubuh teman-teman ideal hanya dalam waktu 6 minggu, hindari katanya. Kata si Lisa Snow ini, teman-teman. Even natural exercise won't see fitness miracle anytime soon. Jadi mau teman-teman mau ikut gym, teman-teman mau ikut kelas, ikut program, atau teman-teman melakukan olahraga secara alami di tempat teman-teman, itu nggak mungkin dalam waktu hanya 6 minggu teman-teman langsung dapat bentuk tubuh yang ideal. Sekali lagi ini bentuk tubuh teman-teman, bukan berat badan. Ya, some people seem to put on muscle at a much quicker pace than others, although nobody is going to look like Vin Diesel overnight. Ya, jadi ada orang yang bisa dapetin berat badan, ada orang yang bisa dapetin bentuk tubuh, ya, muscle tone-nya lebih cepat dibandingkan orang lain, tapi nggak ada yang bisa jadi seperti Vin Diesel dalam waktu 1 malam, ya. One Older 2004. Jadi ada di tahun 2004 teman-teman dilakukan penelitian di Universitas Wisconsin bahwa dikatakan mereka itu melakukan penelitian selama 6 minggu, ya, 6 minggu pada 25 sedentary men. Ya, sedentary men
Sedentary itu artinya orang-orang yang malas gerak, ya, yang aktivitas kesehariannya hanya duduk atau misalnya pokoknya nggak ada aktivitas, biasanya pasif, ya. Ini adalah gaya hidup sedentary. Jadi 25 orang laki-laki sedentary diteliti teman-teman selama 6 minggu, 20 minute kardiovaskular, ya. Jadi ada yang menggunakan jenis olahraga kardio, kemudian 30 menit high intensity, terus total body strength trainingnya juga menggunakan total body strength. Jadi dia pakai 3 olahraga, pakai kardio, pakai high intensity, terus yang ketiga adalah body strength training. Kemudian hasilnya ternyata teman-teman, a group of finalists rate the men's appearance at the start at end of the study based on photo. After 6 weeks, the rating were unchanged. Nggak ada perubahan sama sekali. Jadi 6 minggu dilakukan olahraga terus menerus teman-teman, pakai kardio, terus pakai high intensity, terus pakai strength training, nggak ada perubahan sama sekali. Even the men's rating of their own appearance were pretty much the same after 6 weeks. Jadi nggak ada perubahan. Also, objective sign of fitness like percent body fat, number of push-up, and oxygen efficiency didn't improve over the course of the study. So, if 6 weeks is not enough time to get in shape, how long does it take? Nah, jadi yang tadi diteliti itu selama 6 minggu, teman-teman. Nggak ada perubahan. Nah, terus berapa lama nih butuh waktu kalau 6 minggu aja belum ada perubahan? Yang pertama adalah time depend on goals. Balik lagi ke goals teman-teman. Teman-teman tuh pengennya seperti apa bentuk tubuhnya, ya. Makanya saya sendiri teman-teman agak gimana dengan konsep bentuk tubuh ideal. Kenapa? Karena ideal menurut saya belum tentu ideal menurut teman-teman gitu kan. Nah, begitu juga ideal menurut teman-teman belum tentu ideal menurut saya. Jadi misalnya, coach, saya mau bentuk tubuh idealnya seperti ini. Ya, it's okay, it's good, silakan kalau kamu maunya dapat bentuk tubuh ideal seperti itu. Makanya kalau teman-teman pun mau diet dan teman-teman pengen dapetin berat badan ideal, idealnya tuh seperti apa? Menurut siapa gitu kan? Kita bisa berpatokan pada ideal menurut Kemenkes, ideal menurut misalnya BMI, ideal menurut WHO. Tapi kalau teman-teman cuma pengen dapat berat badan idealnya segini, ya mau gimana gitu kan? Jadi balik lagi, semuanya itu tergantung dengan goals masing-masing. Ya, how long it takes to see fitness result will vary depending on what your goals. Jadi balik lagi, are you looking to improve time, get stronger, lose weight, lose body fat? The answer to how long it will take to get fit will vary for each one those goals. Ada orang yang turun berat badan 10 kilo, terus body fat-nya 25% misalnya, terus dia udah ngerasa, enggak lah, udah ini aja cukup, yang penting saya olahraga rutin, kemudian saya atur pola makan, udah is okay, cukup gitu kan. Ada juga yang pengen improve teman-teman, jadi body fat-nya diturunin, terus muscle-nya dinaikin, sehingga bentuk tubuhnya lebih kencang, lebih lean. Ada juga orang yang pengen ya gini gini aja udah cukup. Nah, jadi balik lagi ke diri masing-masing. Ya, ada orang misalnya pengen lari 5 kilo. Ada juga orang yang pengen lari maraton. Ada juga yang ingin triathlon. Jadi beda goals, beda perlakuan. Sampai saat ini teman-teman, saya pribadi masih mempercayai bahwa untuk bisa dapetin bentuk tubuh ideal, mau tidak mau kita harus yang namanya mulai dengan weight training, angkat beban. Ya, teman-teman udah mulai investasi ke dumbbell, udah mulai main dengan barbel, udah mulai main dengan misalnya dengan TRX dan segala macamnya. Intinya adalah yang berkaitan dengan beban. Ya, jadi kenapa? Karena memang sasaran atau tujuan dari olahraga kardio dengan olahraga angkat beban atau weight training itu beda. Kalau kardio itu kan lebih ke sirkulasi, terus peredaran darah dan segala macam. Tapi kalau kita bicara tentang weight training itu lebih ke komposisi tubuh, muscle, fat loss dan segala macamnya. Ya, jadi
in general, thought you will start to feel better long before you see major fitness result. Intinya adalah bagaimana teman-teman merasa bisa melakukan program tersebut berkelanjutan dulu, baru nanti teman-teman akan melihat hasil akhirnya. For someone starting out, I noticed that within 2 weeks they can start feeling the benefit of exercise. Dan this might mean being late of breath when you climb stairs to run or to catch the subway, or being able to play with your grandchildren in the backyard without getting tired. Nah, kalau teman-teman merasa pengen dapetin bugar dan segala macamnya, paling gampang itu adalah melihat kondisi stamina teman-teman. Di sini dia bilang bahwa teman-teman bisa merasa bahwa kok sekarang napasnya lebih teratur ya kalau misalnya naik anak tangga, atau misalnya lari, udah mulai lari terus, atau misalnya main sama anak atau main sama cucu, kok udah mulai nggak capek ya, dulu capek banget gitu. Nah, itu adalah salah satu indikasi terjadinya perubahan level kebugaran dalam tubuh teman-teman, ya. Walaupun teman-teman merasa bahwa, tapi saya lihat kok nggak ada perubahan ya di tubuh saya. Tuh kan, dia bilang, although you might not have a rib body yet, this small change shouldn't be dismissed. Nah, perubahan-perubahan kecil ini sebenarnya jarang sekali diperhatikan oleh orang. Orang lebih fokus pada bentuk tubuh atau at least minimal sama berat badannya, teman-teman. Ya, tapi kayak misalnya kayak kebugaran, kayak misalnya kulit jadi lebih cerah, atau misalnya rambut udah nggak rontok lagi, atau tidurnya udah nyenyak. Perubahan-perubahan yang itu tuh, yang kecil-kecil kayak gitu tuh jarang sekali diperhatikan. Ya, the mental benefit of getting active are even more important than the external change we are also concerned about seeing. Ya, jadi Samantha Clayton bilang bahwa mental benefit, jadi manfaat yang ada kita rasakan di mental kita, di pikiran kita, terus di dalam kita, itu lebih penting sebenarnya daripada apa yang kita lihat. Ya, karena bahkan teman-teman, kemarin saya belajar pun yang namanya sehat itu bukan hanya secara fisik tapi juga mental gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi eh, gencar-gencarnya orang mengkampanyekan mental health daripada eh, yang sehat secara fisik gitu kan, karena banyak orang yang dilihat sehat teman-teman secara fisik tapi mentalnya nggak sehat ya. Jadi apalagi kalau kita bicara tentang dunia perdayetan, gitu kan, kita lihat orang, wah kamu berat badannya kok bisa ini sih terjaga gitu, terus badan kamu bagus banget gitu kan, tapi di dalam mentalnya struggle, nyiksa diri, rela ngelakuin apapun, depresi dan segala macamnya, hidupnya tuh nggak enjoy ya. Jadi mental benefit is more important teman-teman ya. Apalah teman-teman melakukan olahraga yang ternyata justru membuat teman-teman jadi tersiksa dengan pilihan olahraga yang teman-teman sendiri nggak enjoy gitu kan. Jadi intinya adalah balik lagi ke mental benefit ya, ke kesehatan mental kita. This include increased motivation and confidence to keep coming back to your workout until you start seeing physical benefit. Yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana teman-teman menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri untuk terus-menerus melakukan olahraga atau jenis olahraga yang teman-teman pilih ya. Jadi kalau dulu kita bilang olahraga apa yang baik, olahraga yang dilakukan, tapi olahraga yang ideal adalah olahraga yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kita harus merasa, ih kenapa sih harus olahraga terus? Tapi kita pengen segera datang lagi, terus hari esok datang lagi supaya kita bisa olahraga terus-menerus teman-teman. Ya, jadi udah kadung jatuh cinta nih sama olahraga. If you have been out of shape or not working out for 10 years or forever, you generally take about 2 months of working out most days a week to get moderate level. Jadi di sini dibilang kalau kamu nggak pernah olahraga, terus kamu nggak pernah memperhatikan bentuk tubuh, generalnya teman-teman pada umumnya adalah butuh waktu 2 bulan. 2 bulan teman-teman rutin olahraga, teman-teman akan mencapai
level kebugaran yang moderate, ya. Jadi ada yang low, moderate, ada yang high. Nah, teman-teman, at least teman-teman 2 bulan aja, teman-teman konsisten olahraga, teman-teman udah mulai ngerasakan peningkatan kebugaran dalam tubuh teman-teman. Ya, pokoknya berubah, ada yang berubah. Walaupun teman-teman ngelihat kayaknya nggak ada yang berubah sih, fisik apa di tampilan tubuh nggak ada. Nah, tapi itu tadi teman-teman, butuh waktu 2 bulan ya untuk konsisten. Dan if you exercise regularly, over time you will gain even more fitness benefit. Ya, jadi dibilang bahwa olahraga yang kita lakukan seminggu 3 kali, terus ada olahraga yang kita lakukan seminggu 5 kali. Yang lebih penting adalah reguler, ya konsisten. At 6 to 8 weeks, you can definitely notice some change. And in 3 to 4 months, you can do a pretty good overhaul to your health and fitness. Nah, ini mungkin pada saat 6-8 minggu atau 2 bulan, itu teman-teman masih ngaco gerakannya, atau gerakannya masih yang gimana-gimana, tapi udah mulai masuk 3 ke 4 bulan, wah itu udah mulai firm. Gerakannya udah form gerakannya udah bener, kemudian udah efektif, udah efisien. Makanya waktu saya pertama kali ikut nge-gym teman-teman, kan saya pakai PT ya, personal trainer. Itu sebulan 2 bulan itu masih ngaco gerakannya, ya. Walaupun PT-nya ada di situ, form saya itu masih belum stabil. Yang tadinya kata PT-nya yang gerak bagian bahunya aja, jangan tangannya yang ikut diangkat, itu masih belum stabil, masih ngaco. Tapi udah masuk bulan ketiga, bulan keempat, udah mulai form, ya angkatnya udah bener, terus repetisinya udah bener, kemudian ROM-nya udah meningkat. Intinya adalah saya pribadi teman-teman baru ngerasa bener-bener itu di bulan ketiga dan bulan keempat. Begitu juga buat teman-teman yang mungkin sekarang olahraganya misalnya jogging atau lari atau sepedaan atau misalnya teman-teman zumba. Mungkin sebulan 2 bulan gerakan zumbanya masih kaku-kaku kan kayak robot gitu. Gini-gini set. Tapi udah bulan ketiga bulan keempat, wah udah mulai luwes, udah mulai gimana. Jadi intinya adalah yang penting teman-teman konsisten dan reguler aja melakukan olahraga sehingga teman-teman nanti bisa melihat perubahan di bentuk tubuh teman-teman. Ya, udah mulai armpitnya, udah mulai lemak-lemak di bagian ketiak udah mulai berkurang, kemudian bokong udah mulai kebentuk, terus paha udah mulai kelihatan kecil dan segala macamnya. Intinya adalah balik lagi ke goals teman-teman seperti apa, ya. Dan strength specific result take about the same amount of time. Jadi kalau ditanya, so how long until you are sporting everybody? If you are consistent about working out and dieting properly for a full year, and you were not significant overweight to begin with, then after 1 year you can expect to sport lean muscular physique with a visible six pack. Nah, tuh teman-teman, ya. Di sini dibilang bahwa if you are consistent about working out and dieting properly. Jadi kalau kamu konsisten olahraga dan atur pola makan selama 1 tahun, kamu akan melihat bentuk tubuh yang ideal dengan kondisi lean, ya, kenceng, muscular physique with a visible six pack. Wow, perut rata, kemudian ini badan bagus dan segala macam. 1 tahun teman-teman. 1 tahun. Beda lagi kalau misalnya getting fit to compete. Ini kalau buat atlet beda lagi, ya. Tapi kalau kita buat orang biasa itu at least minimal 1 tahun kita olahraga sama atur pola makan. Makanya saya bilang bahwa balik lagi ke goals masing-masing, ya, ke habit, ke kebiasaan masing-masing. Karena banyak orang yang bilang bahwa saya udah ikut program ini, tapi setelah saya berhenti, saya naik berat badan lagi. Bukan programnya, tapi kitanya, teman-teman. Ya, kitanya. Kenapa? Karena kebiasaan atau habit kita adalah kita fokus pada berat badan aja. Kita nggak fokus pada bagaimana membentuk habit tersebut. Ya, pada saat diet kita atur pola makan. Selesai diet, ya nggak atur pola makan lagi.
Pada saat di kelas basic misalnya, atau pada saat kita di program, kita bisa atur pola makan. Tapi pada saat kita nggak selesai, udah selesai, ya selesai juga programnya. Pada saat program, olahraganya aktif. Selesai program, olahraganya juga selesai. Jadi intinya adalah bagaimana kita membentuk kebiasaan itu dan mempertahankan kebiasaannya. Itu yang paling penting, ya. Terus di sini dibilang bahwa not everyone likes getting fit just for the sake of getting fit. Jadi nggak semua orang tuh pengen bentuk tubuh yang seperti atlet. Ya, ada juga orang yang seperti saya bilang tadi, depend on your goals. Misalnya di sini ada orang yang termotivasi untuk lari 5 kilo, 10 kilo, maraton, half maraton, terus sepedaan, ada juga triathlon, itu beda-beda. Beda tujuan, beda gerakan, beda spesifiknya, semua beda, teman-teman. Ya. Jadi if you plan to participate in misalnya an endurance event like the Spartan race and have never just 5 mile, it's time to start 3 to 4 months before. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen olahraga terus pengen ikut lomba, itu persiapannya biasanya katanya 3 sampai 4 bulan sebelum lomba tersebut dilakukan, teman-teman udah harus mulai lakukan olahraga, ya. Jadi ini dibilang tuh, kalau misalnya teman-teman pengen 5K itu olahraganya 9 minggu, bisa lari 5 kilo. Frekuensinya 3 kali seminggu. Kalau teman-teman pengen half marathon, itu 9 minggu juga, 4 kali per minggu. Kalau pengen maraton 18 minggu, kalau pengen 100 mil itu 8 sampai 12 minggu. Nah, intinya adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan tubuh teman-teman untuk bisa melakukan olahraga tersebut. Ya, ini kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba, ya. Terus lanjutannya adalah, nah ini faktor that affect fitness. Jadi ada beberapa faktor yang itu bisa berdampak pada fitness atau kebugaran kita. These of course are general guideline. Jadi ini secara umum aja teman-teman. Many things along the way can speed up or slow down your progress. Ada banyak hal yang bisa membuat teman-teman mempercepat atau memperlambat progres teman-teman dalam membentuk tubuh teman-teman. Ya, how fit you are when you get started is one factor that I personally seen affect people individual result timeline. Yang paling penting adalah teman-teman harus sehat dulu, harus fit melakukannya. Makanya kalau misalnya lagi sakit, ya jangan olahraga, istirahat, recovery. Setelah selesai sembuh, baru olahraga lagi, teman-teman. Ya. Jadi di sini dibilang bahwa the type of exercise you choose also matters and it will affect you differently if you are a beginner or coming off an illness or injury. Beda jenis olahraga itu juga mempengaruhi progres bentuk tubuh teman-teman. Kalau teman-teman pengennya Zumba aja, it's okay, lakukan, tapi jangan terlalu berharap atau expect too much untuk bisa meningkatkan massa otot teman-teman. Karena kalau untuk massa otot beda lagi olahraganya, ya. Terus kalau teman-teman baru aja selesai sembuh dari sakit atau teman-teman habis cedera, itu beda lagi olahraganya, ya. Misalnya nih, kayak misalnya teman-teman yang habis operasi patah tulang, itu gerakannya beda banget, nggak bisa ujuk-ujuk selesai sembuh langsung pengen zumba, nggak bisa teman-teman. Waktu itu teman saya patah tulang, terus ada terapi dulu untuk bisa jalan dan segala macamnya, habis itu mau mulai olahraganya juga butuh waktu recovery 1 tahun. Pokoknya beda beda kondisi tubuh seseorang, beda jenis olahraga, beda juga hasilnya, ya. Jadi if you are not comfortable with exercise or perhaps are being cautioned because of injury, you are going to get different result for walking for 90 minutes per day than someone who is already used to exercise and decided to try a HIIT. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ya, merasa nggak nyaman dengan olahraganya atau teman-teman baru aja selesai dari cedera, teman-teman akan punya hasil yang berbeda jauh dengan orang-orang yang
udah rutin melakukan olahraga 90 menit per hari. Jadi intinya adalah semakin level orang tuh semakin juga dia dapetin hasil yang berbeda. Beginner atau pemula may progress faster simply because they are starting lower down to the fitness ladder and require less exercise to challenge their body. Beginners see huge jumps in strength across the board every week with proper training. Jadi sekali lagi tiap orang punya kondisi kebugaran yang beda-beda, ya. That's why teman-teman, kalau teman-teman ikut personal trainer atau teman-teman ngajakin temannya olahraga, itu nggak bisa tuh tiba-tiba kita mengukur level kebugaran kita dengan level kebugaran orang lain. Karena misalnya nih kita ajak keluarga kita jogging, kalau dia nggak pernah sama sekali olahraga, itu pasti beda banget levelnya. Ya, jadi dengan kita sadar bahwa level kebugaran tiap orang beda-beda, maka kita nggak bisa mengukur level kebugaran orang dengan level kebugaran kita, ya. Sama seperti kayak berat badan, kan. Kita nggak bisa mengukur berat badan kita dengan berat badan orang lain. Yang bisa kita ukur adalah berat badan kita sekarang dengan berat badan kita yang kemarin, atau level kebugaran kita yang sekarang dengan level kebugaran kita yang kemarin. Terus di sini dibilang bahwa tuh pada tahun 2007 teman-teman dilakukan penelitian pada wanita yang sedentary or with overweight or obesity into 3 groups, ya. Jadi ada penelitian di tahun 2007 pada para wanita. Yang pertama adalah mereka olahraganya 50% aja, ada yang mereka olahraganya 100%, ada yang mereka olahraganya 150%. Dan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, teman-teman. Ya. Ternyata didapatkan hasil, an increase in fitness doesn't seems like a lot, but if you have been inactive for a long time, it can be huge. Jadi kalau kita lihat secara level kebugaran mungkin nggak ada perubahan yang signifikan, tapi kalau kita lihat dari kondisi yang tidak pernah melakukan olahraga, itu besar banget perubahannya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman bilang, saya biasanya nggak pernah olahraga, tapi saya sekarang udah mulai belajar untuk jalan kaki minimal 30 menit sehari, itu gimana? Ya bagus banget, teman-teman. Itu perubahan yang luar biasa. Walaupun ada orang yang bilang, ya elah, jalan kaki cuma 30 menit doang. It's okay, no problem. Karena perubahannya dari teman-teman yang nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba jadi jalan kaki 30 menit, it's good, bagus banget, ya. Itu perubahan yang sangat besar. Nanti pelan-pelan berproses tingkatin dan pelan-pelan memvariasikan olahraga, ya. Terus getting out of shape, ya. Jadi ada yang bilang bahwa once your exercise routine becomes a habit, you'll probably find that easier to stick with it. But injury, illness, or even life can easily derail your workouts. Ya, jadi misalnya nih teman-teman udah dapetin bentuk tubuh yang teman-teman mau, kadang ada satu kondisi atau ada satu momen teman-teman nggak bisa olahraga rutin lagi. Misalnya teman-teman sakit atau cedera, ya. Nah ini biasanya akan membuat teman-teman mulai nggak rutin lagi olahraga. Terus gimana caranya supaya bisa balik lagi on track? Jawabannya adalah mulai dengan kardio, teman-teman. Ya, teman-teman mulai jalan kaki, jogging, atau sepedaan statis, atau sepedaan biasa, atau renang. Minimal teman-teman mulailah dengan kardio terlebih dahulu, disarankan, ya. Jadi di sini disarankan dengan kardio. According to the American College of Sport Medicine, physical change like blood, lipoprotein, or the ability to use glucose for energy and body composition can occur 1 or 2 weeks after you stop exercising. Jadi kalau teman-teman stop olahraga, sama sekali nggak olahraga, maka akan terjadi perubahan 1 sampai 2 minggu setelahnya. Itu salah satunya adalah lipoprotein atau kandungan lipoprotein di darah teman-teman. Kemudian kemampuan tubuh teman-teman menggunakan glukosa sebagai energi, dan yang paling penting adalah komposisi tubuh pasti berubah kalau teman-teman stop olahraga sama sekali. Itu akan terasa
perubahannya setelah 2 minggu, teman-teman. Ya. Terus di sini juga dibilang bahwa 21 hari tanpa melakukan gerakan olahraga, maka yang akan terjadi adalah VO max-nya drop 7%. VO max itu adalah jumlah kapasitas vital paru-paru kita, teman-teman. Drop 7%. Terus muscle strength may last longer during a break. Kemudian kalau teman-teman pengen ngelihat apa sih namanya, otot, ya, itu juga akan mulai berubah kurang lebih 12 sampai 31 weeks. Nah, jadi bagaimana caranya minimizing losses during breaks? The good news is you can minimize fitness loss during break by continuing to exercise at some level, even if less than what you were doing before. According to HAM, you can maintain your current level of strength, performance, and health benefit with as little as a single session per week to moderate to hard intensity exercise. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan olahraga ringan terlebih dahulu sampai teman-teman melakukan high intensity level fitness-nya ketika teman-teman pengen dapetin level kebugarannya kembali, ya. Jadi mulailah pelan-pelan berolahraga. If you are injured, you may have to modify your workout significantly. Ya, kalau teman-teman cedera atau teman-teman dalam kondisi medis, teman-teman sangat-sangat perlu memodifikasi olahraga teman-teman. Ya, jangan ikut-ikutan olahraga yang ada di luaran kalau teman-teman enggak konsultasi ke dokter teman-teman terlebih dahulu. Ya, karena apa? Karena kondisi medis, sakit dan segala macamnya itu butuh informasi yang lebih valid dari dokter, ya. Kayak seperti misalnya ada orang yang pernah tanya ke saya baru aja habis operasi sesar, saya mau olahraga ini, boleh nggak? Wah, jangan tanya saya, tanya ke dokternya. Kenapa? Karena saya nggak punya latar belakang medis, nggak punya background, saya nggak tahu bagaimana kondisi after sesarnya dan seperti apa. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk memulai olahraga tersebut. Makanya saya sarankan teman-teman, kalau ada kondisi medis seperti itu, tanya ke dokternya. Ya, intinya itu yang paling penting. Nah, setelah udah tanya ke dokter, do and don'ts-nya udah tahu, baru kita bisa sampaikan ke misalnya ke personal trainer kita, atau kita bisa sampaikan ke coach kita bahwa kata dokter saya harus bla 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 bla, nanti baru dimodifikasi gerakannya, ya. Dan yang terakhir teman-teman, di sini dibilang bahwa nobody is going to look like Vin Diesel overnight. Nggak ada satu orang pun yang akan berubah hanya dalam satu waktu singkat. Nggak ada. Butuh proses, teman-teman. Dan di sini juga dibilang bahwa the mental benefit of getting active are even more important than the external changes when we are so concerned about seeing. Jadi sekali lagi, sehat itu bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Dan yang terakhir adalah the longer and more consistent you've been working out and training, the less of an impact a break will have on you. Jadi paling penting adalah it's okay, no problem kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nggak bisa olahraga atau tiba-tiba ada satu waktu teman-teman harus miss dan segala macamnya, it's okay, no problem. Tapi yang penting adalah apa? Jangan lupa untuk back on track. Karena orang tuh kadung kalau udah hilaf, tiba-tiba langsung amnesia. lupa ingatan pada lagi program. Jadi kalau misalnya teman-teman miss, no problem, langsung back on track. Back on track, back on track. Ya. Oke, sudah selesai sesi kita pagi hari ini.